Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang menyatakan Tuhan kita. Berikan kemuliaan lebih lagi bagi Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi bagi Tuhan. Oh Tuhan, Haleluya, telah membangkitkan kita. Yesaya, undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama untuk menyanyikan kuasa Tuhan, untuk menyatakan kebaikan-Nya, untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kuasa Tuhan yang hadir di tempat ini, karena Dia yang maha hadir telah hadir bersama-sama kita, memberkati umat-Nya, memberkati umat-Nya, anak-anaknya. Hari umat Allah yang terkasih, hanya suara-Mu, kuasa-Nya membangkitkan dan memulihkan. Sangkakala berbunyi tanda panggilan kudus,
kenakan senjatamu, minyak karunglah dicurahkan, mejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, membangkitkan, membangkitkan. Mari bangkit, kuasanya menyembuhkanmu, karena dialah Tuhan, Tuhan penolongmu, Tuhan penebusmu, dialah Yesus, Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Dia yang memulihkan, haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakin, Katakan dia yakin, ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, sembuhkan, katakan. ku yakin, ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas laut, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku.
Yesus Tuhan disalibkan. Di atas awan yang bermain, di sanalah suara terdengar, Yesus Tuhan dimuliakan. Yesuslah Tuhan, Anak Domba Allah, sujud menyembah bagimu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Anak Domba Allah, sujud menyembah bagimu Tuhan. Di atas awan yang bermain, di sanalah suara terdengar, Yesus Tuhan dimuliakan. Yesuslah Tuhan, Anak Domba Allah, sujud menyembah bagimu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Anak Domba Allah, sujud menyembah bagimu Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan, dipuji, disembah selama-lamanya. Kau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan, dipuji, disembah selama-lamanya. Kau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan, dipuji, disembah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang begitu nyata bagi setiap kami Tuhan. Begitu berharganya darah yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan untuk memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan
haus kau penuhiku, engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, engkaulah segalanya. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mari saya undang untuk kita semua boleh berdiri. Mari kita sembah Dia, Raja yang telah hadir di tempat ini. Roh Kudus, kami sambut Kau Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Lebih lagi, satukan namanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulialah Kau Tuhan, mulia namamu. Mulialah Kau di tempat ini Tuhan, mulia namamu. Sembahlah Dia, Dialah segalanya. Dia yang hadir di sini, mari sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu lah yang membawa kesembuhan di tempat ini Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu lah Tuhan yang akan memulihkan setiap kami. Engkau yang membangkitkan kami Tuhan. Darah-Mu Tuhan telah tercurah bagi kami, sehingga kami boleh Tuhan layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau yang layakkan setiap kami Tuhan. Layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memuliakanku.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Benar Tuhan, terjadilah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan.
kita satukan hati di dalam doa. Kita tahu bahwa Dia Tuhan lebih peduli daripada kita memperdulikan diri kita. Dia merekam sampai kedalaman hati kita, apa yang ada di dalamnya. Manakala kita lupa, Dia selalu ingatkan kepada kita. Itulah sebabnya, mari kita berdoa, angkat tanganmu kepada Bapa di surga. Bapa surgawi, kami tahu Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami. Jikalau pada hari ini Jumat Agung, sebagaimana kami merayakan penyaliban Tuhan Yesus yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan kami tahu penyaliban itu sekarang yang kami lakukan bukan hanya sekedar prosesi, tapi kami yakin bahwa apa yang pernah terjadi dan akan terus terjadi. Di dalam penyaliban ada kematian dan ada kebangkitan. Dan kebangkitan itulah menjadi pengharapan kami mendapatkan pewarisan lebih dari pemenang. Dan malam ini ketika firman-Mu disampaikan, pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengertian terjadi pada jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada malam ini. Sehingga mereka pulang dari tempat ini tidak seperti mereka datang. Segala persoalan sudah ada jawaban, bahwa di dalam nama Yesus ada kekuatan. Segala pekerjaan si jahat kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Seberapa Bapak Ibu yakin bahwa Tuhan hadir di sini? Coba lihat kiri kananmu, tanya, yakin loh? Yakin Dia hadir? Lah kalau Tuhan hadir, kira-kira apa lagi persoalan kita? Halo Bapak Ibu, kalau Tuhan hadir kira-kira apa yang menjadi persoalan kita? Kasih tahu samping kiri kananmu, tidak ada lagi. Sebab Dia Tuhan Maha tahu dan sanggup melakukan perkara yang besar. Lalu tepuk kiri kanannya, bilang sama dia, kamu pulang bawa kemenangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi waktu penyembahan Tuhan bilang ada seorang wanita, satu wanita yang mengalami masalah perutnya. Saya tidak suruh Anda ke depan. Tuhan bilang, tepuk perut kamu sekencangnya, kamu akan mengalami pemulihan. Itu seorang ibu, bentar dulu. Dan seorang bapak pinggangnya yang sakit amat. Tarik nafas dalam-dalam, kamu pulang mengalami kesembuhan. Haleluya. Ini bonus Tuhan bilang sama saya. Dan silakan duduk. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk dancer, dancer dan Heavenly Worship. Silakan Anda duduk di tempat Anda saja, tidak usah turun karena saya akan selalu ingin Anda mendampingi saya untuk pemusik. Duduk saja di situ. Haleluya. Baik Pak Bu, beberapa waktu ke depan ada dua hal yang kita mesti lakukan. Yang pertama, sebagai orang percaya tentu perlu dengar suara Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan masih mau berbicara? Halo, siapa yang percaya bahwa Tuhan masih mau berbicara? Yang pertama, lah kalau Tuhan bicara, kira-kira kita bisa dengar enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Kalau orang bule bicara, kita bisa dengar tapi nggak ngerti. Ya Pak ya? Perlu penterjemah, kecuali kalau kita bisa mengerti bahasa dia. Demikian juga Tuhan kalau berbicara, kita bisa dengar, tapi kita nggak ngerti. Umpamanya kalau dia berbicara dengan api, kamu dengar ada suara api, tapi kamu nggak mengerti kenapa itu api menyala. Hanya orang yang mempunyai atensi yang kuat, dia bisa mengerti di dalam api ada pesan-pesan profetik Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang paling mudah untuk kita pahami, Tuhan berbicara kepada orang yang sedang berbicara, yang bisa kita mengerti. Biasanya Tuhan memakai para nabi. Tentu zaman sekarang semua boleh mengaku nabi, tapi belum tentu nabi. Yang paling mudah itu udahlah
percaya saja pada gembala. Karena gembala dia punya jemaat, dia punya gereja, dan pasti dia bertanggung jawab. Dengarkan saja gembala Anda. Kalau dia bicara, datang dari Tuhan. Walaupun kadangkala memang berat, tapi kalau kita percaya Tuhan bicara, percayalah bahwa Tuhan membela orang yang tulus hati. Amin. Nah, malam ini siapa yang mau berbicara? Berarti pengkhotbah. Pengkhotbah akan berbicara dan Tuhan akan memberi apa? Impresi untuk berbicara. Dan tentu juga pembicaraannya didasari oleh kebenaran supaya tidak keluar dari kebenaran. Nah, beberapa waktu ke depan saya akan nyampaikan pesan firman Tuhan. Setelah itu saya akan berikan beberapa. Kata beberapa itu pengalaman saya di dalam pelayanan. Bagi mereka yang mengalami Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada namanya perpindahan waktu. Kejadian Alkitab berarti 2000 tahun yang lalu. Pengalaman saya barangkali ada yang tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang kemarin. Tidak sama dengan hari ini. Paham ya? Kalau Alkitab tulis 2000 tahun yang lalu bisa dialami 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau kemarin, kira-kira hari ini bisa terjadi enggak? Peristiwa tidak sama, tapi Allah kita tetap sama dulu, sekarang dan akan datang. Kasih tahu kiri kananmu, itu loh gitu. Jangan terlalu bingung dengan waktu. Jangan terlalu pusing dengan masalah. Jangan terlalu mempersoalkan apa yang sedang engkau soalkan. Yang penting kita percaya bahwa Tuhan sayang saya karena Dia mau mati untuk saya. Kita rayakan kematian, bukan hanya kematian, tapi disertai kebangkitan. Di dalam kebangkitan ada kemenangan. Saya senang kalau jemaat mempunyai respon yang antusias, ya. Antusias. Biasanya dalam seperti ini saya ajak nyanyi, kan, tetapi malam ini kita ada acara yang khusus saya mesti selesaikan. Catat baik-baik. Tuhan bilang sama saya, besok dan lusa Tuhan akan buat perkara yang lebih besar lagi. Saya nggak dengar Anda respon atau tidak. Besok atau lusa Tuhan akan buat perkara yang lebih besar lagi. Pak, Bu, perhatikan bagaimana Tuhan bisa buat lebih besar. Jikalau Bapak Ibu ingin untung yang besar, dagangnya di kaki 5, paling banter untungnya berapa? Cetiau notiau itu kalau bisa. Kalau kami Jakarta cetiau notiau itu 1 juta, 2 juta. Kalau bisa jual di kaki 5. Mungkin cepet nope. Ngerti ya cepet nope ya? Karena kaki 5. Pertanyaannya kalau di kaki 5 ada yang bilang kamu masih jadi kaya, bahkan sangat amat kaya. Kamu bilang iya, tapi tetap jual di kaki 5. Kira-kira bisa kaya enggak? Oh, kok gak ada suara? Bisa kaya enggak? Seharusnya kita bilang bisa. Satu hari saya datang kepada seorang bapak, dagangan dia biasa. Dia buka satu tempat, kios. Dia dagang alat komputer. Saya sering belanja sama dia. Terus satu hari, saya punya hasrat untuk berdoa buat dia. Saya bilang, kamu bisa jadi orang kaya loh. Terus dia bilang apa? Ada masa sih, ini udah lebih dari cukup. Ya, bisa untung saja sudah cukup. Saya bilang, enggak, kamu bisa kaya. Seberapa kekayaan kamu bisa raih? Dia bilang kalau saya dagang gini-gini paling-paling cuma 1 hari cetiau. Tapi saya bilang 1 hari kamu bisa untung dari cetiau lagi. Bahkan sepetiau. Gimana caranya? Buka 10. Ya kan? Kembangkan kemah kamu. Jangan hemat patoknya. Maka Allah akan tambahkan orang yang mengembangkan keimanannya. Amen. Nah kalau Anda tahu bahwa besok Tuhan akan kerja yang lebih besar, kira-kira bisa enggak kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya untuk lebih besar? Enggak mungkin. Berarti apa? Kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan mau pakai siapa? Bilang sama kiri kananmu, Tuhan mau pakai kamu. Malam ini Tuhan ingin berkati kamu.
Bilang, malam ini Tuhan ingin berkati kamu. Nah, dengar saya. Malam ini Tuhan ingin memberkati kamu. Kasih tahu samping kiri kananmu. Supaya kamu bisa memberkati orang. Mana mungkin kita bisa berkati orang sementara kita nggak diberkati. Halo, bisa ngerti? Itulah sebabnya malam ini saya spesial berdoa. Tuhan berkati Anda dalam kondisi apapun. Mau yang sakit, mau yang masalah keluarga, mau yang masalah apa saja. Saya berdoa supaya Anda ngalami sesuatu datang dari Tuhan. Kurang bergairah. Supaya ngalami berkat Tuhan. Pak Bu, jikalau Anda lebih bersemangat, alam semesta saja dia akan setuju dengan Allah. Alam saja tunduk kepada hadirat Allah. Dan Anda orang yang dipilih. Ya, Anda dipilih. Maka siap diberkati malam ini supaya kamu lepas di tempat ini, mulai kamu bilang sama kiri kananmu. Kalau kamu keluar ada tukang parkir, ada siapa saja, bilang sama dia, Yesus mengasihi kamu. Yesus mengasihi kamu. Kalau perlu saya berdoa buat kamu. Kalau kamu tidak berani berdoa, besok datang di tempat ini supaya kamu mengalami apa yang saya alami. Karena itu tadi nyanyiannya, aku yakin dia hadir di sini, setiap pribadi saya pastikan kamu diberkati. Amen. Oke, saya baca Alkitab dulu. Di dalam Markus pasal yang kelima, ada satu peristiwa yang saya pilih sebagai share saya malam ini. Yaitu peristiwa wanita pendarahan 12 tahun. Ya. Di dalam Markus pasal yang kelima, kita mulai baca ayat yang ke-27. Bapak Ibu, jikalau ayat 25 kita mulai ketemukan, mulai kronologisnya. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, ya, bawa gadget, bawa iPad, pokoknya bisa baca. Biasanya di depan juga ada. Ya, kalau Anda kesulitan baca, ya, Anda tumpangkan tangan di matamu, bilang, aku mau baca. Terus kalau yang buta huruf gimana? Bilang juga sama dirimu, mulai malam ini saya bisa baca bahasa Indonesia. Maka engkau akan bisa baca. Minimal malam ini engkau mengerti apa yang ditulis di Alkitab. Oke, ini mujizat. Banyak saya layani orang yang nggak ngerti bisa baca, ibu-ibu, ya kan? Ya nanti jangan adik-adik nggak mau sekolah lalu minta Pak Pendeta tumpangin tangan ya. Ini khusus gitu loh ya. Kalau Anda nggak bisa, Tuhan bisa. Ini namanya mujizat. Di ayat 25 dikatakan demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Sampai di sini aja, karena murid-muridnya tadi terjadi perdebatan ya. Saya teruskan lagi lah, baca 31-nya ya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini mendesak-desak dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu
ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Nah, ini dia. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya, ini menjadi topik khotbah saya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Sama-sama katakan, amin. Ini Alkitab mencatat peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tidak apa-apa, saya mengulangi apa yang tercatat di dalam Alkitab. Apa yang menarik buat Anda dan saya? Itu di ayat yang ke-34. Dia katakan, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Pak Bu, tahukah orang ini, kalau kita baca dari awal, dia seorang perempuan 12 tahun berusaha dengan berbagai tabib mengobati sakit penyakit pendarahan. Saya nggak usah singgung penyakit apa pendarahan. Yang terpenting di sini dikatakan dia sakit. Dan yang kedua, 12 tahun dia berusaha, artinya punya keinginan untuk sembuh. Banyak orang ingin sembuh, tapi belum tentu ingin berusaha. Tetapi dia ingin sembuh, dia ingin berusaha. 12 tahun dia usaha. Dan yang ketiga, bukan sekedar usaha Pak Bu, punya CN. Karena di situ dikatakan berbagai tabib. Kalau nggak punya duit gimana cari tabib? Ya toh? Nah, tapi apa kata kitab? Yang ketiga tadi, berbagai tabib dikunjungi, habis uang yang banyak. Yang keempat, Alkitab bilang apa? Bukan kesembuhan, malah semakin apa? Memburuk. Memang sih, kadang-kadang saya seringkali jumpai orang kalau didoakan, ya datang ke kita minta didoakan. Sebelumnya dia sudah pergi ke berbagai tabib juga, ke dokter, ke sinse, dan berbagai macam cara. Dan bukan mengalami kesembuhan, tenaga, uang, tapi nggak sembuh. Pertanyaannya, kok bisa tambah sakit? Apakah mereka membuat dia lebih sakit? Bukan. Sebab Alkitab berkata, hendaklah engkau baik-baik seperti apa? Jiwamu baik-baik. Nah, apa nih kolerasinya? Maksudnya apa kaitannya dengan ini? Orang kalau sudah mulai minta kesembuhan, baik itu melalui medis, baik itu minta melalui pertolongan dengan berbagai cara, kalau dilakukan terus-menerus, tidak mendapatkan jawaban, yang paling pertama kali rusak adalah psikisnya, pikirannya duluan. Ketika pikirannya rusak, maka ada istilah di dalam dunia medis atau dunia psikologi, dunia jiwa. Kerusakan seseorang dimulai dari pikiran. Ada istilah, ya, istilah apa? Dia bilang apa? Psikosomatik. Psiko itu berarti pikiran, soma itu tubuh. Ya, rematik ya, ada tik-tiknya itu berarti apa? Ada sakit. Kata somatik itu adalah sakitnya tubuh. Seringkali ada istilah sakit hati ini. Bukan di sini, Pak Bu. Hati emang sini, bukan di sini sakitnya. Ketika jiwamu disakiti, maka seluruh tubuh mulai sakit. Bagaimana kita disakiti? Pengharapan tak terkabulkan. Jikalau Bapak Ibu memiliki sebuah pengharapan tidak terkabulkan, lalu kita mulai mempersepsikan. Kata mempersepsikan gini, kita sudah melihat bahwa itu tak ada lagi harapan. Nah, itu jadi masalah. Berbeda ya kalau kita berjumpa dengan Sang Ilahi. Sang Ilahi, pengharapan kita akan meningkat kepada pengharapan yang lebih besar. Kenapa? Karena Yesus saja, Yesus kalau janji tidak ada pengharapan, lalu kita mau kemana? Kita mempercayakan bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau Tuhan saja nggak ada pengharapan, kita mau cari kemana lagi? Ayo Pak Bu.
Jikalau malam ini Bapak Ibu hadir ke sini, sudah yakin Tuhan hadir di sini, lalu Bapak Ibu minta sama Tuhan, enggak sembuh, saya mau tanya mau kemana lagi? Biasanya kita cari pendeta, ayo. Lah Pak Bu, kalau ada pendeta bisa menolong kita, Tuhan nggak usah datang. Pendeta hanya sebagai media untuk mengingatkan kepada kita ada tercatat. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oke, paham ya dalam kisah ini. Wanita ini sakit kenapa? Karena usahanya 12 tahun tidak memiliki pertolongan, maka kerusakan yang terjadi adalah jiwanya. Maka sakit penyakitnya pastilah lebih buruk. Tetapi Alkitab katakan apa? Ketika dia berjumpa dengan Yesus, hai anakku, imanmu menyembuhkan. Nah ini dia, bilang sama kiri kanan, imanmu menyembuhkan kamu. Saya tidak tahu Bapak Ibu bawa masalah apa. Mungkin Bapak Ibu tidak pendarahan. Ya Bapak pasti nggak pendarahan. Tapi mungkin ada pendagingan, dagingnya yang sakit. Atau pen-pen yang lain-lainnya. Bapak Ibu bisa coba memplot saja masalah apa yang kamu hadapi. Mungkin rumah tangga kamu, mungkin usaha pekerjaan kamu. Mungkin persoalan pikiran kamu rasanya kok ada sesuatu yang mengganjal saya. No problem. Istilah itu saya tidak tahu apa yang Bapak hadapi. Tapi Alkitab katakan, imanmu memulihkan engkau. Amen. Biasanya kalau sampai di sini kan tinggal doa aja kan. Betul enggak? Udah landing loh. Ini kesimpulan yang final. Tapi malam ini saya berikan penegasan. Tuhan ingatin saya. Alkitab katakan iman bukan hanya sekedar iman. Kalau iman datang dari kita, ini namanya imannya kita. Iman Anda dan saya itu baru iman percaya. Tetapi wanita ini bukan iman dia, tapi Tuhan yang bilang imanmu yang menyembuhkannya. Artinya apa? Iman wanita ini mendapat perkenanan Sang Ilahi, Sang Penyembuh, Sang Pemberi berkat. Nah, Anda dan saya mesti mencapai sentuhan iman seperti itu. Ini beda Pak Bu. Iman dengan yakin-yakin itu adalah iman yang kita punyai. Tidak salah. Tapi iman seperti itu seringkali kandas di tengah jalan. Tapi kalau iman kita sudah mencapai connection. Namanya divine connection. Sampai kepada Sang Ilahi. Maka Allah katakan imanmu. Nah iman ini sudah tidak ada lagi tandingannya. Iman ini adalah iman lebih dari pemenang. Pak Bu, malam ini kita memerlukan iman seperti itu. Tapi diperlukan dari iman kita dulu. Alkitab saya mengajarkan. Dari iman, bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Iman kita menyentuh hati Tuhan, mendapatkan iman kasih karunia, disebut iman roh yang bekerja. Nah iman ini gak bisa dikalahkan dengan masalah apapun. Karena dialah Sang Pencipta bagi Anda dan saya. Karena dia sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin bagi kita. Tapi bagi dia mungkin dilakukannya. Catat baik-baik Pak Bu. Iman seperti itu bukan saja menyentuh kantongmu jadi penuh. Mungkin Anda hari ini datang merasa kerja kok gak berhasil saja. Dapat banyak, keluarnya banyak. Mungkin Anda hari ini mengalami sakit. Iman dari Tuhan bukan hanya menyembuhkan sakit penyakitmu. Kalau soal menyembuh sakit penyakit dapat duit. Tanpa iman yang hebat-hebat juga bisa. Anda pengen sembuh? Ya usaha juga bisa. Minum obat bisa. Dengan cara lain bisa. Dokter bisa. Tidak diharamkan tentunya. Nggak heran toh. Kalau Tuhannya berikan kesembuhan, ya sama saja dengan mereka. Beda Pak Bu. Kalau Tuhan berikan, di situ dikatakan imanmu menyembuhkan. Tetapi yang menjadi meterai adalah keselamatan di dalam Tuhan, jaminan kekal
buat kita yang percaya. Pak Bu, catat baik-baik. Jikalau malam ini engkau bisa menyentuh hadirat Tuhan dengan kepercayaanmu. Dan Tuhan menyatakan iman kasih karunia, yaitu iman roh. Dan Bapak Ibu bukan saja dipulihkan sakit penyakitnya. Bukan saja Bapak Ibu mendapatkan terobosan ilahi. Tapi yang terpenting adalah Bapak Ibu sudah dimeteraikan di sorga, yaitu keselamatan yang kekal. Amen. Maka catat ayat ini baik-baik. Catat Pak Bu. Bukan Pak Pendeta yang bicara. Tapi ini firman Tuhan. Jadi keselamatan itu lebih daripada kesembuhan. Buat apa kita sembuh sementara kita nggak selamat? Mau Pak Bu? Ketika ada seseorang bisa menyembuhkan kita, keluar dari tempat ini kita kecelakaan. Satu hari ada cerita dari seorang jemaat kita. Keluarganya sebenarnya belum dalam Tuhan. Dia pergi ke Kucing, berobat. Udah selesai, ini benar kejadian. Setelah selesai dia berobat, kata dokter sudah sehat, boleh pulang. Dan keluar dari rumah sakit, dia mau nyebrang dari rumah sakit ke tempat nginapnya. Nggak tahu bagaimana, ketabrak mobil, mati bapaknya. Sembuh, tapi mati. Ini di dalam kenyataan. Mati seperti itu masih nggak apa-apa kalau bisa masuk surga. Tapi yang dimaksudkan Alkitab, kesembuhan yang Tuhan berikan, keselamatan bukan saja hanya sampai di rumah Bapa di sorga. Ke sorga kurang semangat. Ke sorga. Begitu dengan sorga kurang semangat. Ada yang bilang sama saya, Pastor, gue belum kawin loh. Gue belum married maksudnya. Gak ada urusan. Yang penting kita punya meterai. Ya, keselamatan. Nah, oke. Dan sekarang saya mau selesaikan bagaimana kita memperoleh iman itu. Nah, itu kan kata kuncinya. Kita lihat ceritanya. Alkitab katakan wanita pendarahan ini 12 tahun. Sebenarnya 12 tahun itu dia tahu nggak ada Yesus? Tahu nggak? Tahulah. Kalau nggak tahu kok dia bisa dengar? Kalau orang nggak tahu Yesus masa bisa dengar sih? Di situ dia katakan dia dengar ada Yesus. Berarti sudah tahu dong. Coba tanya kiri kananmu, lu tahu nggak ada Yesus? Ya, kalau kita tahu ada Yesus, pertanyaannya kita pasti dengar. Cuman terkadang kita ini udah dengar tapi nggak taat. Nah ini iman. Iman itu dia dengar. Dia dengar apa? Dia dengar Yesus datang. Bapak Ibu di sini tadi dibilang apa? Apakah nyanyian tadi sekedar menghibur kita? No. Di sini nggak ada penghiburan manusia. Di sini adalah perbuatan roh. Kepada Bapak Ibu di sini dimanapun Anda berada. Ketika kita di dalam konteks hadirat Allah, percaya apa yang diperkatakan itu kebenarannya. Tadi sudah katakan, ku yakin dia hadir di sini. Kita dengar dia hadir. Bapak Ibu kalau dengar dia hadir, sebenarnya Bapak Ibu bisa bilang seperti wanita ini. Ketika ku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Nah, biasanya kita dengar tapi pasif. Pengen didoakan oleh pastor. Kalau pastor doain Anda bisa langsung sembuh, pastor jadi dukun dong. Halo. Jangan kita terpesona dengan seorang pendeta yang bisa doain kita. Kita semua bisa doa. Karena Alkitab katakan, marilah kepadaku yang letih lesu. Dia tidak mengatakan, marilah kepadaku para pendeta. Enggak. Pendeta itu adalah menjawantarakan, membacakan Alkitab. Dan memang dia juga berdoa. Gitu. Tapi peran kita itu penting. Nah wanita ini mendengar, lalu dia mulai memberikan apa? Dia mulai memberikan yakinnya. Ini namanya apa? Namanya impresi. Ketika aku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Dia dengar.
Dia dengar waktu dia berkata begini, pertanyaannya, dia sudah jamah belum? Belum. Sebelum dia bertindak, dia sudah memulai apa? Memulai tundukkan kepada dirinya, jamah saja. Itu yang kedua, dengar. Yang kedua apa? Dia percaya bahwa dia bakal sembuh kalau aku sentuh dia. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kalau Bapak Ibu berkata, saya dengar suara Tuhan bahwa dia hadir di sini. Ketika saya didoakan, saya sembuh. Berarti yang kedua apa? Kita perlu didoakan. Sembuh belum? Yang ketiga itu penting, ya. Wanita itu berkata, dia dengar ketika ku jamah. Dan yang ketiga, dia lakukan. Bukan hanya saja dia berkata, tapi dia melihat ada seorang pria yang digambarkan biasa film itu, rambutnya gondrong, itu bernama Yesus. Ketika dia jamah dari belakang, dia nggak mau jamah di depannya. Waktu dia jamah dari belakang, dan apa kata Alkitab? Dan Tuhan berkata, ada tenaganya keluar dari tubuhnya. Maksudnya apa? Maksudnya jubahnya Tuhan itu adalah hadirat dan kemuliaan Tuhan. Ketika dia sentuh hadirat Tuhan, kuasa Allah bekerja turun atas dia. Maka seketika itu juga orang itu sembuh pada saat itu. Tercatat di dalam Alkitab 2000 tahun lalu sampai hari ini belum pernah dihapus. Berarti peristiwa ini adalah kebenaran adanya. Ini masa lalu. Lalu pertanyaannya sekarang Yesusnya di mana? Pak Bu, satu hari saya pulang dari kantor. Lalu di rumah saya ada seorang bapak. Tangannya nggak bisa bergerak. Udah berapa tahun cukup lama. Karena dia kerjakan sesuatu di rumah kami. Karena ibu memanggil dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu dia hanya kerja sebelah tangan dan gak selesai-selesai. Bayangkan, dua belah tangan sebelahnya gak bisa hanya kerja sebelah tangan, sangat lambat sekali. Bahkan datangnya jalan kaki. Nah ketika saya lihat, saya tanya, Pak, kira-kira berapa lama lagi selesai? Dia bilang ini sebenarnya gak susah, Pak. Cuma karena tangan saya satu ini sudah lama gak bisa berfungsi, sehingga saya hanya kerjakan sebelah tangan. Ya namanya kita orang susah, cari makan lah. Saya gak terlalu respon sebenarnya waktu dia ngomong gitu. Nah, saya mau pergi, tapi Tuhan bilang, tanya dia mau sembuh gak? Saya balik lagi, Pak, kenapa Bapak punya tangan? Dia cerita panjang lebar, kemana saja Bapak berobat, sudah kemana saja, tapi gak kunjung sembuh. Terus saya tanya dia, Bapak mau sembuh gak? Pasti mau, dia bilang. Lalu saya tanya dia, Pak, Bapak pernah dengar nama Yesus enggak? Dan memang dia bukan orang Kristen. Dia bilang pernah dulu waktu sekolah. Pernah sekolah di Kristen, dia bilang. Lalu dengar nama Yesus. Terus saya tanya, sampai di mana Bapak dengar nama itu? Udah cerita, Yesus tuh begini. Hanya cerita dia panjang lebar sesuai agama dia mungkin ya. Terus saya tanya, Bapak pernah dengar nggak bahwa Yesus bisa buat mujizat? Oh iya. Dia cerita bisa bikin burung dan sebagainya ya, ceritanya memang begitu. Saya bilang, kalau Yesus bisa buat mujizat, pernah dengar nggak Yesus sembuhkan orang? Yesus bangkitkan, oh iya ada. Saya pernah diceritakan juga. Nah saya tanya, kalau Yesus yang ada di sini, Bapak mau nggak disembuhkan? Oh mau banget. Masalahnya kan dia nggak ada. Kalau di sini dia mau. Terus saya bilang sama dia, Bapak yakin nggak bahwa dia ada di sini? Dia diam aja, karena bingung toh. Yesus itu sudah mati dan bangkit naik ke sorga. Tapi di sini ada Roh Kudus dan dialah pembawa kabar baik. Dan dialah membawa kuasa Allah di dalam nama Yesus. Saya ngomong gitu, dia diam aja. Oke Pak, kalau Bapak mau disembuhkan oleh Tuhan, sekarang saya berdoa mau gak Pak? Mau, langsung dia sujud, gak usahlah duduk aja saya bilang. Lalu saya ajak dia berdoa sama-sama. Saya ajak dia berdoa. Tuhan Yesus, saya mau disembuhkan. Ya, saya hanya ngomong gitu. Tuhan Yesus, saya mau disembuhkan. Setelah saya suruh ajak dia berdoa sama-sama mau disembuhkan, ya sudah. Saya kan mau ke kantor. Ibu bilang sama dia, Pak, tadi kan Bapak udah doa, coba dia tangannya, dia angkat tangan dia putar, langsung seketika itu tanpa tunggu waktu dia sembuh.
Berarti peristiwa di Alkitab nyata dialami itu. Tapi itu cukup lama. Saya hanya pakai contoh satu itu. Dan pertanyaannya, Yesus yang sama hadir di sini enggak? Halo, hadir di sini enggak? 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 Maka mujizat pun terjadi padamu. Cerita saya ini benar. Dan ada terlalu banyak cerita-cerita ini buat Bapak Ibu bisa dengarkan yang pernah saya alami. Saya tadi lagi cari ada seorang jemaat namanya Ivong. Nggak kelihatan dia. Sudah yang cerita lebih baik. Saya pulang dari ibadah hari Minggu, udah cukup capek, kurang lebih jam 9, udah mau istirahat. Saya ditelepon, Pastor, ada temannya di rumah sakit, sudah 3 kali dioperasi, tetapi tetap saja sakitnya nggak mau hilang. Demamnya tinggi, dokter pun sudah bingung. Dan sudah didoakan juga sama teman saya ini. Dan ada beberapa teman saya doa. Tapi yang bersangkutan dia pengen pendeta, ini bingung juga. Sepertinya pendeta lebih sakti kali ya. Saya bilang doakan aja Anda, saya udah malam, mungkin besok atau lusa. Saya agak berat mau pergi ke rumah sakit karena udah cukup malam. Tapi karena dia bilang, dia minta Pastor, tolonglah Pastor, datang aja dia supaya dia senang. Ya saya masuk ke kamar, ketika saya mau cuci muka, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya datang ke sana cuma segera hibur dia buat apa? Betul nggak? Percayalah Tuhan sembuhkan kamu. Ya buat apa? Saya bilang Tuhan, saya mau pergi kalau Tuhan buat dia sembuh. Tuhan bilang pergi, nanti saya yang berperkara. Ya udah saya pergi bawa mandat. Sampai di situ saya ajak dia bercanda, dia nangis. Kenapa? Saking sakitnya dia tertawa aja nangis. Lalu, ayo kita doa. Saya ajak dia doa, bukan saya yang berdoa. Saya ajak dia berdoa, Tuhan Yesus, Engkau ada di sini, saya minta disembuhkan. Udah, habis itu saya ajak istri saya, yuk kita pulang. Saya bilang sama dia, setelah saya keluar dari tempat ini, nanti ada peristiwa terjadi dalam dirimu. Jangan takut. Saya ajak istri, cepat pulang. Kenapa? Kalau kita nggak pulang, nanti kita repot temenin dia nih. Mungkin saya belum sampai di mobil, tiba-tiba dia mau buang air kecil. Dan menurut kesaksian dia buang air kecil hampir 1 jam atau 2 jam. Terus keluar, minum, keluar lagi, darah, batu. Sampai dia punya penampungnya itu bunyi. Sampai susternya bilang, panggil dokternya. Dok, kenapa begitu? Dokternya, biarkan dia semua keluar. Karena sedang pembersihan. Dia tanya, kasih obat apa? Enggak dikasih obat. Lalu dia bilang, tadi dia berdoa, minta Yesus. Maka obatnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan ini kejadian Pak Bu. Besok paginya, nggak biasa kalau saya doa orang saya kunjungi lagi. Saya iseng mau ke kantor, saya mampir lagi. Kira-kira jam 8 saya datang, dia sudah duduk di ranjang. Saya bilang gimana? Dia cerita persoalannya semalam. Wah luar biasa. Terus saya bilang, kamu mau bersaksi nggak? Nanti malam kita ada KKR. Dokternya nggak kasih dia keluar karena baru sembuh kan. Tahu apa yang terjadi? Siang-siang dia cabut impusnya dia kabur dari rumah sakit, dia bikin kesaksian waktu kita ibadah. Waktu itu kalau tidak salah dia bersaksi bahwa Tuhan itu ajaib. Ketika dia menyatakan kasihnya, dia tidak pernah ingkar janji. Apa yang menjadi kebutuhan kita, dia genapi. Dan malam ini Pak Bu, walaupun peristiwa itu di beberapa waktu yang lalu, tapi saya cium aroma hadirat Tuhan yang lebih dari itu. Dan dia bilang, siapa di antara kalian yang membutuhkan aku? Sesungguhnya aku lebih mengasihi dia. Ketika dia percaya, aku akan menangani setiap persoalan yang dia alami. Maka mulai malam ini supaya dia bisa ceritakan bahwa aku adalah Tuhan buat dia. Aku adalah penyembuh dan juru selamat buat dia di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan saya closing. Sebelum kita berdoa, kita mesti perjamuan kudus. Buat apa perjamuan kudus? Di dalam perjamuan kudus ada 2 elemen. Yang pertama roti adalah tubuh Tuhan, itu kebenaran. Ketika Bapak Ibu mengatakan, Tuhan saya percaya ini adalah tubuhmu, maka engkau dibenarkan
dari kesalahan masa lalumu. Masa lalu adalah warisan nenek moyang kita. Itu langsung dibenarkan ke hatimu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, waktu kita minum anggur ini, itu dikatakan ini darahku, darah Yesus. Pada saat waktu Bapak Ibu minum, maka kita disucikan. Apa yang disucikan? Jiwa kita disucikan. Hati kita dibenarkan, jiwa kita disucikan. Untuk apa? Supaya Kristus bercahaya dalam hidupmu, hatimu dipulihkan, hatimu nyala-nyala, di mana saja, kapan saja, engkau akan selalu berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu yang pertama. Kalau Anda semangat kasih kemuliaan, silakan, jangan tanggung-tanggung. Oke. Dan yang kedua, perhatikan, setelah kita perjamuan kudus, seberapa Bapak Ibu malam ini yang hadir di tempat ini, yang belum pernah sama sekali terima Yesus sebagai Tuhan? Coba lambaikan tangan. Yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan boleh bangkit berdiri. Yang belum pernah terima Yesus, yang belum dibaptis boleh bangkit berdiri. Halo? Coba lambaikan tangan, bangkit berdiri. Yang belum pernah terima Yesus, belum dibaptis. Kalau Bapak Ibu malam ini ada, boleh bangkit berdiri, saya mau lihat. Berdiri langsung. Oke, ya. Yang berdiri langsung ya. Nah, buat Anda yang belum pernah dibaptis dan belum pernah terima Yesus, bangkit berdiri ya, saya mau lihat dulu Bapak Ibu. Masih ada di belakang, di atas semua, di belakang terus coba lambaikan tangannya terangkat yang berdiri ya, yang belum menerima Yesus. Oke, Asyir tahu tugas Anda semua kan? Oke ya, perhatikan mereka, jangan duduk dulu. Dan yang kedua Pak Bu, sebelum kita perjamuan kudus kita berdoa sama-sama, seberapa Anda yang hadir malam ini di tempat ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan? Pertolongan Tuhan ya, entah itu sakit dulu. Pertolongan Tuhan soal sakit penyakit, boleh lambaikan tangan? Boleh lambaikan tangan? Nah, karena tadi yang terima Yesus sudah diri duluan. Nah, sekarang yang kedua, yang perlu pertolongan Tuhan di dalam soal kesembuhan, Anda boleh bangkit berdiri. Boleh bangkit berdiri, mana tempat Anda duduk. Bangkit berdiri yang bawa masalah. Oke, di belakang masih ada? Malam ini adalah malam pemberkatan buat Anda yang butuhkan pertolongan Tuhan. Tangannya terangkat ya. Oke. Nah, Asyir tahu tugas Anda semua. Oke. Sebentar karena saya mau pastikan mereka semua sudah terdaftar yang baik. Nah, yang ketiga, Anda membutuhkan pertolongan Tuhan soal ekonomi dan soal keluarga. Ekonomi dan keluarga, bukan sakit penyakit. Ekonomi dan keluarga. Anda boleh lambaikan tangan. Kalau ada orangnya di sini, lambaikan tangan. Oke? Nah, sekarang Anda boleh bangkit berdiri di tempat Anda duduk semua. Ya, bangkit berdiri, ya, yang perlu pertolongan Tuhan. Baik, Pak Bu. Ku yakin hadir di sini, Ku rasakan kuasa yang sudah, tak terbatas. sudah. Yakin kau nyata di Nah, sekarang Anda yang butuhkan pertolongan Tuhan dalam soal jodoh. Jodoh, belum dapat pasangan hidup, Anda lambaikan tangan. Asyir, perhatikan baik-baik buat mereka yang butuhkan jodoh. Dan yang terakhir buat Anda yang butuhkan keturunan, ya anak. Mungkin Anda sudah lama nggak pernah, belum melahirkan atau belum punya anak. Anda butuh anak, ayo lambaikan tangan. Nah, buat Anda yang tadi sudah lambaikan tangan, kemudian sudah bangkit berdiri, Anda akan maju ke depan sini supaya kita sama-sama berdoanya lebih baik lagi. Mulai maju ke depan. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini.
dengarkan baik-baik. Anda yang maju ke depan. Kenapa Bapak Ibu disuruh ke depan? Supaya kita sama-sama berdoanya lebih mudah. Tapi tolong para asyir, berikan tempat di belakang. Jangan mepet begitu. Ya, tolong asyir, tugas kalian. Berikan ya waktu tempat. Anda butuh didoakan ya. Anda boleh putar balik. Belakangnya saya mau lihat belakang Anda. Oke, nggak apa-apa. Ibu perlu didoakan? Boleh putar balik belakangnya saya lihat. Oke, balik lagi. Ibu ada pegang kertas ya? Ya, oke. Yang tadi kertasnya yang ditulis pegang ya, supaya kami tahu apa yang kami mau doakan, ya. Oke. Jadi di sini. Haleluya. Oke, kita mau perjamuan kudus dulu ya. Anda yang hadir di depan maupun semua jemaat Tuhan, tadi sudah saya sampaikan ya. Buat Anda yang terima Yesus kan tadi sudah dicatat juga. Ketika kita sama-sama terima ini, berarti Anda mengakui Yesus. Ya, Anda makan tubuhnya, dibenarkan. Ya, angkat roti ini tinggi-tinggi. Semua jemaat Tuhan, ya, mari kita terangkat. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, saya percaya roti ini adalah tubuh-Mu yang disalibkan, yang dicabi-cabi untuk saya makan. Membenarkan saya. Dan sekarang ini juga saya dibenarkan oleh tubuh-Mu dalam nama Yesus. Mari kita makan. Sebelahnya ada anggur. Dan Alkitab katakan ini simbolnya darah Kristus. Bapak Ibu kalau sudah diangkat, sudah dibuka, boleh angkat sama-sama sama saya. Mari kita berdoa sama-sama. Bilang, Tuhan Yesus, terima kasih buat darah-Mu yang menyucikan saya, mentahirkan saya ketika saya minum di dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama. Alkitab katakan kasih karunia itu bukan pekerjaan manusia. Iman, kasih karunia. Nah, iman kasih karunia itu pekerjaan roh. Ketika kita dibenarkan, ketika kita disucikan, maka Tuhan akan berikan rohnya. Roh Tuhan bukan punya Pak Pendeta. Roh Tuhan itu hadir di sini. Ketika tangan Bapak Ibu terangkat, tenang dulu, angkat. Belum dulu, saya bilang angkat sampai Anda dengan sepenuh hati terangkat. Karena hadirat Allah ini, waktu Bapak terangkat, Bapak Ibu terangkat apapun masalahnya, Anda bilang begini, Tuhan Yesus, tanganku terangkat, maka aku menyentuh Engkau. Dan tiba-tiba tanganmu seperti kena strum, jangan takut. Dan Bapak Ibu akan terasa seperti kena strum, lalu Bapak seperti kayak hilang ingatan gitu, tumbang. Bapak Ibu gak usah khawatir. Dan Tuhan sedang mengimpartasikan roh iman supaya terjadi mujizat. Amin. Baik, semua tangannya masih tetap bawah. Kita sama-sama mau berdoa.
Haleluya. Haleluya. Tenangkan jiwamu. Jangan berpikir tentang sakitmu. Tuhan lebih tahu. Haleluya. 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 Jemaat yang hadir malam ini, kalau Anda yang tidak minta didoakan, Anda tetap berdoa. Hadirat Tuhan sudah mulai turun di tempat ini, semakin terbuka. Dan saya akan berdoa, kita sama-sama berdoa. Anda berdoa dalam hati, sebisanya Anda minta sama Tuhan karena Dia sudah hadir. Saya mulai berdoa buat Bapak Ibu. Tuhan Yesus, Engkau bukan Tuhan kami yang dulu, tapi Engkau Tuhan kami yang maha hadir. Janjimu Engkau genapi. Ketika tangan setiap kami terangkat, maka ada sentuhan ilahimu membuat kami terkagum-kagum akan Engkau. Hamba minta di dalam nama Yesus. Tangannya terangkat pelan-pelan setinggi-tingginya. Oh haleluya. Angkat lebih lagi, angkat terus. Yes, yes. Sentuhlah, 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 sentuhlah. Angkat lebih lagi, lebih lagi. Yes, 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 yes. Oh. Dia jamah, 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 dia jamah. Oh. Engkau yang sakit sembuh. Ya Rabba. Arahkan jalan boleh layan mereka, bantu mereka sama-sama. Haleluya, haleluya. Lihat kertas mereka, lihat kertas mereka. Lihat kertas mereka. Yes.
dengar kembali. Yang tuli dengar, yang tuli dengar. Pekerjaan setan keluar dari mereka, keluar dari mereka. Ada terjadi pemulihan. Korea Raba Sekata Karaya Raba Papa. Sekaka Karaya Raba Sekata Karaya. Haleluya. Saya melihat Tuhan berbicara begini. Malam ini saya melakukan sesuatu yang belum pernah kalian alami. Dia sedang melakukan sesuatu yang baru buat kalian. Malam ini alamilah kasih Tuhan. Oh, haleluya. Anda berani berkata, saya ngalami pemulihan, saya lebih dari pemenang, saya telah dikuatkan, saya telah disembuhkan. Yang lain tetap didoakan oleh para kanseler. Jikalau Anda yang ngalami pemulihan dan ada sesuatu yang Anda alami, mungkin Anda bisa sampaikan kepada kanseler sehingga Anda bisa berbagi di tempat ini. Beberapa waktu saya berikan buat Anda untuk ceritakan pengalamanmu. Oh haleluya, haleluya Jesus. Iraba sekata karaya, raba sekata karaya, Korea raba sekata, oh raba sekata karaya. Jalan, jalan, kekuatan dari surga turun atas kamu. Jalan, 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 jalan. Yang lumpuh, jalan. Yang buta lihat, lihat. Yang tuli, kau mendengar saat ini. Korea raba sekata karaya. Semua persoalanmu, sakit penyakit apapun yang tadi Anda catatkan, maka saat ini engkau mengalaminya. Haleluya, 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 Jesus. Ada yang mau bersaksi? Kanseler bisa diatur mereka. Haleluya. Oh ria raba sekata karaya. Sekaraya raba sekata karaya. Oh ria raba sekata karaya. Sekata karaya raba sekata. Oh ria raba sekata karaya raba sekata. Oh ria raba sakata karaya raba sakata karaya raba. Oh raba sekata karaya. Namamu siapa? Tuhan bilang, kesedihanmu malam ini akan diganti dengan sukacita. Sekarang Tuhan jamah, 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 jamah. Yes, yes, yes. Yes. Oh, penuh, 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 iya penuh, penuh, penuh. Haleluya, haleluya. Diberkati, diberkati, diberkati. Urapi kamu minyak, pengurapan turun atas kamu. Bawa sini, 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 bawa sini. Yes, 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 yes. Perlindungan buat kamu. Haleluya.
Bapak Ibu, besok malam Tuhan buat perkara yang lebih besar lagi. Yang diperlukan sini, Anda harus tangkap imannya Tuhan untuk berani bahwa mereka yang butuhkan pertolongan Tuhan. Jangan kita saja, karena mereka di luar sana banyak yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau Anda ke rumah sakit, ada saudara yang masih terbaring di sana, Anda bawa saja mereka ke sini. Kita sama-sama minta Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar buat mereka. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Allah kita. Sorak kemenangan, sorak kelepasan, sorak kesembuhan, sorak mujizat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan kesaksian di sesi terakhir kita di malam hari ini? Jika Bapak Ibu yang mengalami kesembuhan, boleh ke atas panggung, boleh menyaksikan kemurahan Tuhan tersebut. Kalaupun tidak sempat, mungkin malu, bisa juga membuat kesaksian dalam bentuk tulisan. Ada ya? Boleh, silakan. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu, ada salah satu peserta yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan, namanya siapa? Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Nama saya Via. Saya mungkin tidak bersaksi kesembuhan fisik saya, tetapi saya mau bersaksi bahwa Tuhan itu baik bagi kehidupan saya. Tuhan telah menyembuhkan jiwa saya, pemikiran saya. Dulu saya adalah seorang pecandu narkoba. Selama 6 tahun saya menggunakan narkoba. Tetapi ketika saya mengikut Tuhan, saya dipulihkan Tuhan. Saya disembuhkan Tuhan. Ya. Tuhan itu baik. Haleluya. Tuhan itu luar biasa. Saya sudah 2 kali rehab, 3 kali masuk rumah sakit jiwa, masuk penjara. Saya tidak sembuh. Tetapi ketika orang tua saya membawa saya mengikuti Tuhan, saya dijamah, saya sadar bahwa Tuhan itu bisa memulihkan saya. Saya putus dari kecanduan saya tidak lagi menggunakan narkoba saya. Tuhan itu bisa menyembuhkan siapapun. Mungkin saudara sekalian yang mempunyai pergumulan, Tuhan itu bisa menyembuhkan kita. Yang mungkin mustahil bagi orang-orang. Saya yang pengguna narkoba sudah hancur, sudah bagaikan sampah. Tetapi Tuhan itu bisa menyembuhkan, amin. Tuhan itu bisa memulihkan kita semua. Terima kasih. Bahkan saya juga sudah mengikuti sekolah Alkitab. Saya sudah menjadi hamba Tuhan. Saya melayani Tuhan. Saya bahkan bisa menjadi hamba Tuhan. Kita semua juga bisa melayani Tuhan. Kita bisa menjadi hambanya. Baik. Terima kasih. Terima Inilah kasih. kesaksian Tuhan saya. berkati. Kiranya Ya, memberkati kita semangat semua. terus, membebaskan ya. Tuhan berkati. Baik,
Bukan hanya kelepasan secara jasmani, tapi juga secara psikis kita boleh dilepaskan dari berbagai masalah kehidupan kita. Bapak Ibu, besok kita masih ada KKR dan saya percaya mujizat pasti dan akan terus terjadi atas kehidupan kita. Dan hari ini pun kita juga mengalami mujizat yang sama. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita akan sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang saat ini hadir di tempat ini, yang telah melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda heran, tanda-tanda yang ajaib bagi setiap kami. Dan kami percaya bahwa ini adalah permulaan, besok, lusa dan seterusnya akan ada terus mujizat yang terjadi atas kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, di saat malam hari ini kami datang dengan berbagai permasalahan, kami pulang dengan penuh sukacita. Dan kami akan bawa sukacita ini, kami akan bagikan sukacita ini, dan kami akan saksikan bagaimana dahsyatnya Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih di malam hari ini, dan ketika kami akan pulang, kami percaya ada malaikat Tuhan, senantiasa memagari, membentengi kehidupan kami, menjauhkan dari kecelakaan, menjauhkan dari roh-roh yang tidak baik, sampai kami boleh tiba ke rumah kami dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan kami boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan dan kembali boleh dapat datang besok malam beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah kami ini. Kiranya kasih, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semuanya dari saat ini. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah. Haleluya. Amin.